Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Di sini kelas 7 sama 8 ya? Oke, pada puasa? Alhamdulillah, semoga kuat ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari teman-teman mahasiswa pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, untuk kali ini kita kan bakal ada seminar mengenai inovasi pendidikan. Teman-teman bakal ngedengerin beberapa inovasi pendidikan dari kelompok-kelompok kami, dan nanti juga bakal ada games yang berhadiah tentunya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya main games gak boleh malu-malu ya. Ntar dari cewek maupun cowok, ntar kita ada mau main games, pokoknya semuanya harus ikut, dan semuanya pasti kebagian hadiah. Oke? Betul kan? Hadiahnya banyak nggak kak? Oke. Mungkin kita biar analisiskan waktu ya, kita langsung aja. Kedua, Nada Dwi Putri. Ada Anissa Pasah Desa Bisa, agak susah namanya. Oke, terima kasih Kak Sekar dan Kak Mista. Gimana tadi, seru nggak foto-foto? Keliling-keliling? Oke, selanjutnya mungkin mau menjelaskan terkait kurikulum Merdeka. Di sini ada yang tahu nggak kurikulum Merdeka itu apa? Lupa, tapi kalian tahu nggak di sini pakai kurikulum apa? Merdeka. Tuh tahu. Mungkin di next Kak. Oke, secara singkatnya kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum baru ya, jadi baru dipakai atau digunakan 1 atau 2 tahun terakhir, di mana kurikulum ini merupakan perkembangan dari kurikulum darurat dan kurikulum prototype. Nah, sebelumnya kan sebelum ke kurikulum Merdeka ini kita ada pandemi ya. Pasti udah tahu ya teman-teman, kita pakai HP, pakai komputer atau laptop buat belajarnya, itu biasanya kita sebut dengan kurikulum darurat. Nah, untuk pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini memberikan siswa kebebasan dalam belajarnya gitu. Jadi siswa lebih aktif, siswa yang aktif dibandingkan gurunya. Jadi guru membebaskan siswanya untuk bertanya, berdiskusi atau lain-lainnya. Mungkin udah di next Kak. Secara garis besar ya, kalau misalkan di kurikulum Merdeka ini kita menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan, tahu nggak apa? Proyek P5. Teman-teman tahu nggak P5? Enggak. Yang biasanya P5 ini proyek kayak demokrasi ya Kak, nggak bisa? Betul. Kemarin ada pemilihan ketua OSIS kalau nggak salah? Ada. Nah, itu merupakan salah satu proyek dari P5 ini. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini proyeknya tuh banyak gitu, ada 7 tema. Salah satu tadi demokrasi, kewirausahaan, atau kearifan lokal dan lain-lainnya. Boleh tahu di next Kak. Nah, tadi kan kalau nggak salah Kak Sekar dan Kak Mista menjelaskan terkait batik. Ya, batik-batik merupakan kearifan lokal. Nah, di sini juga inovasi dari kurikulum Merdeka itu kita coba buat proyek gitu, dimana dengan temanya itu 2, kearifan lokal dan kewirausahaan. Nah, untuk kearifan lokal sendiri, dari yang tadi Kang Mista dan Kak Sekar bilang ada batik, atau mungkin bisa jadi makanan-makanan atau ciri khas dari suatu daerah. Di sini asal Karawang semua kan ya? Ya. Tahu nggak batik dari Karawang apa? Iya. Apa? Ada tahu nggak? Batik Karawang apa? Batik Karawang. Hujan bukan Kris ya? Oh iya. Atau makanan khas Karawang? Ada tahu nggak? Apa? Angkat tangan dong kalau tahu. Makanan Karawang. Hijau. Nasi awuk. Awuk. Awuk bukan. Nasi liwet. Taredok. Roteng. Ya, itu mungkin nanti kita bisa tahu ya tentang kearifan lokal dan kewirausahaan. Nah, di sini kita mencoba buat satu proyek tentang kearifan lokal dan kewirausahaan. Kita coba pakai temanya dari kita untuk kita, sama dengan Kak Sekar dan Kak Mista tadi, penilaiannya dari kita untuk kita. Tapi di sini kita tema proyeknya dari kita untuk kita, di mana
nanti dari Kanisa sendiri yang akan membimbing proses proyeknya bagaimana. Jadi di sini kita mengilustrasikan bahwa akan diadakan sebuah bazar dan pameran. Nanti meminta perwakilan 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki untuk maju atau mewakili kita membuat suatu proyek. Ayo, mungkin 3 orang laki-laki, siapa yang mau? Inisiatifnya aja. 3 orang. Dapat hadiah. Ayo. 3 orang cepat. Oke, 2 orang perempuan. Oke, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Kanisa. Ayo, boleh di sini yang laki-laki, boleh di sini. Nah, oke. Kanada minta bantuannya buat gambarnya. Oke. Jadi di sini tuh salah ya. Jadi di sini tuh kita mau ngadain tema. Di sini kan pernah ada project yang pemilihan ketua OSIS, itu kalian benar-benar milih sendiri kan. Nah, untuk ini juga sama. Jadi projectnya itu kalian bikin sendiri. Jadi di sini kita anggap misalkan untuk tadi kan kata kayak Kak Sekar bilang, kalau misalkan untuk kearifan lokal bisa pakai tote bag, terus dikasih ditempel di tote bag daunnya ya kan. Nah, hal itu bisa dipamerin atau dibazarin. Jadi kalian yang bikin, kalian juga yang beli gitu loh. Udah. Oke. Di sini ada contohnya. Ini batik Karawang. Ada yang tahu nggak ini batik Karawang? Ada yang pernah lihat nggak? Baru. Nah, ini batik Karawang. Terus ini juga batik Karawang nih. Nah, jadi kan tahu kan kebudayaan Karawang. Ya anggap aja lagi nggak puasa ya kan. Ini minumannya. Ya kan bukan minum bener kan. Terus ini makanan, ada yang tahu nggak? Soto gempal. Tahu nggak? Soto gempal dari Karawang. Oh, gempol. Sorry. Ada yang tahu nggak soto gempol? Nggak ya, nggak apa-apa. Terus yang ini ada ikan gabus pucung. Ada yang tahu nggak? Tahu? Enak nggak? Oke. Terus yang terakhir ini ada batik Bekasi, batik Karawang juga. Sorry. Nah, ini pegang coba 1. Sorry ya, 2. 3. Sorry. Udah pakai. Jadi kalau misalkan pameran beneran, harusnya ini tuh bentuknya bisa batik asli, nggak batik gambar ini harusnya. Tapi karena ini kita demo atau namanya apa sih namanya? Kayak cuma ilustrasi aja, makanya kita di sini pakai batik. Harusnya nanti kalau misalkan kalian beneran bazar, bisa pakai mejanya tapi yang agak tinggi, yang kayak gitu yang di belakang. Nah, jadi kalian kalau misalkan memamerkan ini, kalian juga harus tahu nih, oh ini dari Karawang, terus kalian memperkenalkan juga ke teman-teman kalian gitu. Oh ini nih ada batik Karawang, biar teman-teman semua juga tahu. Oh ini ada makanan khas Karawang nih, biar teman-teman juga tahu. Jadi nanti kalau misalkan diadain pameran atau bazar, misalkan satu kelas ini ada 3 orang nih yang buat yang buat jadi jaga standnya. Nah nanti yang jualannya kelas itu, terus yang belinya juga kalian juga harus beli kalau misalkan teman-teman kalian nanti jualan gitu. Nih anggap nih teman-temannya lagi gini, terus kalian boleh Nah ini yang gak megang, boleh lihat-lihat nih. Anggap teman-temannya nih, sorry ya. Anggap teman-temannya lagi stand lah jaga bazar nih. Dilihat nih, ini boleh tanya-tanya, ini apa namanya gitu, boleh ditanya, coba ditanya. Itu aja ya udah boleh. Coba boleh ditanya itu minumannya apa. Nah kamu kembali. Nah kamu yang jualannya harus tahu itu minuman apa ini. Daud. Tanya kamu nih. Nah gitu. Yang jualan pun nanti harus tahu, nanti harus jelasin ke teman-temannya. Terus ini tanya, ini batik apa, batik dari mana, gitu. Ini batik apa tadi? Nah gitu, jadi
Nanti kalau misalkan ada bazar, teman-teman itu harus bertanya dan juga membeli bazar dari teman-temannya sendiri gitu. Jadi udah kebayang belum tadi maksud dari praktek dari yang Kanisa jelasin? Di sini pernah ada kegiatan bazar gitu nggak dari teman-teman? Ayo pernah datang ke suatu bazar? Pernah datang ke suatu pameran? Nah, jadi kurang lebihnya nanti ketika memang ada project bazar, ini nanti kalian tuh bisa mengeksplor lebih jauh apa yang kalian jual, apa yang kalian pamerkan. Nanti kalian tuh bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan juga gitu. Jadi kita sekolah juga tidak hanya terkait akademik, tapi juga kita punya soft skill lainnya gitu. Nah, untuk kearifan lokal sendiri, kenapa kita namain dari kita untuk kita? Karena untuk suatu permulaan itu kearifan project ini hanya dilakukan dari siswa untuk siswa. Sebenarnya bisa untuk umum, tapi karena kita masih mencoba, jadi kita baru memulai dari siswa. Misalkan dari kelas 7A atau 71 disebutnya di sini. Ya, misalkan kelas 7A menjual suatu barang, nah nanti kelas 7B itu datang untuk membelinya gitu. Nah, buat teman-teman semua yang udah maju, terima kasih. Sebelumnya ada sedikit hadiah. Mungkin dari perempuan dulu deh, mau pilih kantong kanan apa kiri? Ayo. Kantong kanan apa kiri? Kanan. Kamu kiri? Yakin? Mau kanan apa kiri? Kanan? Kanan aja? Kiri. Kiri kanan? Yakin? Yakin nggak? Yakin? Insya Allah ya. Udah, berarti yang laki-laki kanan nggak lupa ya. Ikhlas. Oke, yang buat laki-laki ini dibagi 3 ya. Oke, yang cewek dapat apa? Pulpen, mantap. Oke, terima kasih buat yang cewek dan cowok. Boleh tepuk tangan ya teman-teman. Kertasnya di bawahnya nggak apa? Buat ditempel mungkin nanti. Mungkin itu aja dari kami. Hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buat nanti ke depannya ada proyek-proyek lagi kalian